dihormati, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh saudara Andri Darmawan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini berjalan lancar. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu, atas kesehatan, kebersamaan dan kesempatan yang Kau anugerahkan hingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan puncak pemilihan Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih dan lisan yang santun dalam menjaga warisan bahasa bangsa ini. Jadikanlah ajang ini sebagai ladang amal, tempat tumbuhnya generasi muda yang cinta bahasa, budaya, dan tanah airnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah keberkahan-Mu kepada para peserta, dewan juri, panitia, dan seluruh hadirin yang hadir. Tanamkan keikhlasan dalam setiap niat dan langkah kami. Jauhkan kami dari sifat sombong, iri hati, dan niat yang menyimpang dari ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah para duta bahasa yang terpilih nanti agar mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan dalam bertutur kata dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dalam bingkai persatuan Indonesia. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam cinta kepada bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan kami dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Kuatkan komitmen kami untuk terus menjaganya, mengembangkannya, dan melestarikannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, para finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 akan dinilai oleh para dewan juri yang sangat istimewa pada hari ini. Kami akan perkenalkan ke hadapan Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, para dewan juri yang akan bertugas pada hari ini. Yang pertama, beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Aryo Dwi Pangga SPD selaku Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2025-2027 dan merupakan pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021. Selamat siang Kak Aryo. Bagaimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Aryo. Lalu, yang kedua, telah hadir bersama kita yakni Dato' Dr. Andes Ahmad Alfian selaku budayawan Bangka Belitung. Beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Selanjutnya, yang ketiga, telah hadir bersama kita Ibu Sri Hidayati SPD. Beliau merupakan Ketua Bidang 1 TPPKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Cantik sekali pada hari ini Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik, dan itulah ketiga dewan juri kita pada Selanjutnya kita akan beralih kepada Ulfa, pasangan pembawa acara saya pada hari ini yang tampil begitu anggun mencerminkan kecantikan perempuan Indonesia. Busana yang dikenakan semakin memperlihatkan penampilannya. terima kasih Bintang. Bintang juga sangat berwibawa dan karismatik Baik, sekali. terima kasih Kak Ulfa. Tentunya, baju yang kita kenakan pada hari ini didukung oleh Sabda Dewa Raja yang telah bekerja keras untuk membuat penampilan kita semakin sempurna. Terima kasih kepada mereka atas kontribusinya
yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat pasangan yang luar aja. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri, kurang lengkap rasanya kalau kita belum berkenalan dengan para finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Bapak Ibu tamu dan yang kami hormati, inilah perkenalan finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2025.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk 10 pasang finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2025. Tadi kita telah menyaksikan para finalis yang dengan semangat luar biasa memperkenalkan diri mereka. Sekarang, mari kita lanjutkan ke acara tahap berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan diikuti oleh 10 pasang finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2025. Selanjutnya, kami akan memanggil satu persatu nomor urut beserta nama peserta untuk maju mendekati mikrofon yang telah disediakan. Untuk pasangan pertama yang akan maju di sesi tanya jawab kali ini adalah finalis dengan nomor urut 1 dan 2 atas nama Fatur Rahman Safari Lubis dan Zahra Azaria. Pada kali ini, seluruh peserta akan mengambil pertanyaan yang telah disediakan, kemudian akan dibacakan oleh pewara, dan waktu menjawab dimulai ketika mereka berbicara selama 60 detik. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan peserta dengan nomor urut 2? Bagaimana perasaannya pada hari ini? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah siap? Sudah Sudah siap. Baiklah, silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Finalis dengan nomor urut 1, disilakan mengambil pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaannya adalah, apa ambisi terbesar Anda setelah menjadi seorang duta bahasa, dan bagaimana ambisi tersebut berkaitan dengan nilai diri Anda sebagai seorang duta bahasa? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Sudah jelas. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ambisi yang panjang yang akan saya ambil jika terpilih sebagai duta bahasa adalah di setiap langkah saya sebagai mitra kerja kantor bahasa, saya ingin memiliki dampak kepada orang lain, dan tentu saja untuk menyukseskan kerja ini bersama teman-teman kami 20 finalis dan kakak-kakak Ikatan Duta Bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis dengan nomor urut 1. Peserta dengan nomor urut 2, silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Sudah siap? Sudah siap. Didengarkan secara seksama. Menurut Anda, mengapa memahami kepribadian diri sendiri penting bagi seorang duta bahasa? Sudah jelas? Sangat jelas. Baiklah, 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebagai seorang duta bahasa, kita perlu memahami diri kita sendiri sebagai aspek terpenting dalam seorang yang menjadi role model bagi para masyarakat, terutama dalam bidang bahasa. Karena dengan begitu, ketika kita memahami diri kita sendiri, kita dapat berbahasa dengan baik dan benar dan menjadi contoh untuk masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dengan bahasa, aku bicara pada dunia. Dengan sastra, aku bicara pada hatimu. Terima kasih. Jawaban yang sangat mudah sekali dari nomor urut 02. Kepada finalis dengan nomor urut 1 dan 2 disilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kami mengundang finalis dengan nomor urut 3 dan 4 atas nama Vargas Pratama dan Ermi Cahyanti. Baik, sudah
Sudah hadir bersama kita finalis dengan nomor urut 3 dan 4. Gimana perasaan kalian berdua hari ini? Sangat baik. Sangat bersemangat tentunya. Wah, sangat bersemangat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Ermi Cahyati. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk finalis dengan nomor urut 3 terlebih dahulu. Apakah sudah siap finalis dengan nomor urut 3? Siap. Sudah siap. Silakan untuk mengambil pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pada skor PISA 2022, minat baca dan kemampuan literasi Indonesia masih sangat rendah. Pendekatan apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi fenomena tersebut? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Sudah jelas. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Menurut saya, pendekatan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat baca dan literasi adalah dengan melakukan pendekatan kepada yang dari sekolah dasar terlebih dahulu. Karena dari sekolah dasar itu adalah dasar dari semuanya, lalu melanjut ke sekolah menengah, lalu melanjut ke sekolah yang lebih tinggi. Dari situ kita bisa meningkatkan literasi melalui program-program yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah maupun dari kantor bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada finalis dengan nomor urut 3. Selanjutnya, finalis dengan nomor urut 4 atas nama Ermi Cahyati, silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Sudah siap? Didengarkan. Ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa gaul atau slang, seperti kepo, sekte, dan gokil. Bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena penulisan teks dengan menggunakan bahasa gaul yang masih belum diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk media luar ruang? Mau diulangi? Sudah jelas. Baiklah, 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pengaruh budaya luar terhadap penggunaan bahasa Indonesia tentu tidak bisa kita hindari. Banyak sekali kosakata yang masuk dan digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti yang sudah dicontohkan. Hal ini sangat memprihatinkan karena mengurangi nilai dari makna dan kekuatan dari bahasa Indonesia. Akan tetapi, permasalahan ini adalah dalam luar ruangan, betul Kak? Hal ini tentunya tidak begitu dipermasalahkan selama tidak di dalam lingkungan formal. Karena untuk berbahasa ada bahasa yang baik dan juga bahasa yang benar. Bahasa yang baik tidak selalu harus baku seperti dalam lingkungan formal. Tentunya selagi bahasa serapan itu tidaklah memiliki makna kasar, maka tetap boleh dibicarakan. Terima kasih. Jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih untuk Ermi dan juga Vargas. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, kami akan kembali memanggilkan ataupun mengundang finalis dengan nomor urut 5 dan 6 atas nama Kelvin Ariski dan Nadia Kalsum Ulaya. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Silakan untuk mengambil pertanyaan. Baik, pertanyaannya
menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris di media sosial. Hal tersebut mencerminkan dua hal yang berlawanan, yaitu keluasan bahasa dan kehilangan arah dalam penggunaan bahasa. Sebagai duta bahasa, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas kan? Sudah jelas. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Di era sekarang ini, situasi ataupun peristiwa seperti campur kode, di mana generasi muda mencampurkan antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing, sangatlah memprihatinkan. Karena hal tersebut menggores ke nilai yang asli dari bahasa Indonesia, yang mana sebagai generasi muda seharusnya kita meneruskan apa yang kita miliki. Seharusnya kita bangga karena kita memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, pada akhirnya lama-kelamaan kita akan kehilangan arah dan kita akan terbiasa dengan hal tersebut, sehingga pada akhirnya bahasa Indonesia akan susah untuk dipahami oleh generasi muda, dan ditakutkannya lagi generasi muda akan kesulitan di saat berada di lingkungan yang formal yang harusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk finalis dengan nomor urut 5 atas nama Kelvin Ariski. Selanjutnya, silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan untuk Nadia. Baiklah. Sudah siap? Anda mendapati bahwa selama ini dalam surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh kampus atau instansi banyak ditemukan penulisan yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Sebagai seorang duta bahasa, apa tindakan Anda untuk membenahi hal tersebut? Sudah jelas? Sudah jelas. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebagai seorang pendidik, saya sering menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar dalam surat-surat di bidang pendidikan. Hal itu merupakan hal yang tidak benar dikarenakan sebagai bidang pendidikan seharusnya kita bisa mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, ejaan, dan juga penulisan. Oleh karena itu, ada banyak solusi yang bisa kita tawarkan dalam hal ini. Salah satunya pelatihan kepada para pendidik untuk menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kedepannya penggunaan tulisan yang atau ejaan yang baik dan benar dalam surat bisa menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis nomor 5 dan 6. Selanjutnya kami persilakan untuk finalis dengan nomor 5 dan 6 untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami memanggil finalis dengan nomor 7 dan 8 atas nama Muhammad Mirali dan RC Dwi Aryani. Halo Miraldi, halo RC. Halo Kak Bintang. Deg-degan? Cukup deg-degan. Sudah siap? Sangat siap. Miraldi sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baiklah, silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Apakah sudah siap, Meraldi? Insya Allah siap. Siap. Baik, pertanyaannya adalah kecerdasan artifisial sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa. Jelaskan pendapat Anda mengenai terkait dengan pengaruh kecerdasan artifisial terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sudah jelas pertanyaannya? Insya Allah siap. Sudah jelas? Siap. Baik. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebagai generasi muda, tentu pengaruh GAI yang biasa kita kenal ini sangat luar biasa, dan tentu ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus kita perbaiki bersama.
yaitu teman-teman generasi muda seringkali malas membaca buku karena terlalu panjang dan terlalu pendek, dan tentu hal ini sangat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan buruk. Melalui program kerja saya atau kerja saya antara kampanye pengutamaan bahasa negara, tentu saya akan mengedukasi teman-teman melalui siaran radio dan saluran telegram bahwasanya pengaruh AI itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa dilakukan dengan baik dan benar. Saya Muhammad Firali untuk Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Terima kasih. Kali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Firali atas jawabannya yang lugas pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk Ermi mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Siap? Didengarkan dengan seksama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pada pendidikan usia dini sebaiknya guru menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Namun, di sisi lain terdapat pandangan yang mendorong penerapan bahasa Inggris sejak dini dapat meningkatkan persaingan global. Jelaskan pendapat Anda tentang pendekatan yang lebih esensial untuk membangun masa depan bangsa. Sudah jelas? Baik, sudah jelas. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pendidikan usia dini, kita seringkali memaknai bahwa anak-anak berada dalam kecerdasan yang tinggi ketika mereka pada usia yang sangat dini. Namun, pada usia tersebut adalah suatu fondasi di mana yang membentuk karakter kebahasaan anak. Salah satunya yang terpenting adalah kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di dalam ranah formal seperti sekolah. Namun, bahasa ibu menjadi suatu bahasa yang dapat dijadikan muatan lokal di dalam pembelajaran yang khusus. Sedangkan untuk bahasa Inggris menjadi suatu pembelajaran tambahan bagi anak usia dini sebagai bentuk penguasaan bahasa asing agar dapat memenuhi atau mencapai tujuan mereka di masa yang akan datang, namun dengan komposisi yang tepat. Terima kasih. Wow, jawaban yang begitu apik dari Arsi. Kepada finalis dengan nomor urut 7 dan 8 disilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 9 dan 10 atas nama Faris Adil dan Wafa Saida Adila. Sangat gagah dan sangat cantik sekali pada hari ini ya kita. Betul sekali Kak Wafa. Bagaimana? Sudah siap? Sangat siap. Sangat siap. Siap. Kalau sudah siap, dipersilakan untuk finalis dengan nomor urut 9 agar dapat mengambil pertanyaannya. Siap? Siap. Baik. Kalau sudah siap, disilakan untuk mendengarkan dengan saksama. Di era kecerdasan digital yang berkembang pesat, kemampuan teknologi untuk menghasilkan teks secara otomatis telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun, di tengah kemudahan tersebut muncul pertanyaan tentang bagaimana posisi manusia, terutama generasi muda dalam menjaga kualitas dan kedalaman berbahasa, khususnya melalui keterampilan menulis. Menurut pendapat Anda, mengapa keterampilan menulis tetap relevan dan penting diasah oleh generasi muda di era digital dan otomatis ini? Sudah jelas pertanyaannya? Sangat jelas. Sudah jelas. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator menuju komunikan. Banyak sekali media yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi, salah satunya dengan menulis. Tentu para generasi muda dan juga dalam hal yang menulis itu sangat penting teman-teman.
Karena ketika kita tidak bisa menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menimbulkan miskomunikasi, dan ini akan menimbulkan konflik baru di masyarakat kita. Sehingga sebagai generasi muda sangat menjadi kewajiban kita untuk mempelajari bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk bersama belajar, mengembangkan diri dan juga berproses agar bisa menggaungkan bahasa Indonesia dan juga bangga terhadap bahasa persatuan kita. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada finalis dengan nomor urut 9 atas jawabannya yang tegas sekali pada hari ini. Baiklah, untuk Raufak silakan mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Pembaruan berkala dalam kaidah bahasa Indonesia membuat masyarakat menjadi bingung dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut. Sudah jelas? Baiklah. Pembaruan berkala dalam kaidah bahasa Indonesia membuat masyarakat menjadi bingung dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut. Terima kasih. Pembaruan berkala terhadap kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menurut saya, menjadi tantangan tersendiri untuk kita mengedukasi masyarakat terhadap pembaruan tersebut. Dan ranahnya bisa dari formal maupun informal. Kita bisa mulai dari pendidikan di sekolah-sekolah untuk menerapkan pembaruan tersebut, dan terkadang bukan berarti masyarakat itu bingung atau tidak mau belajar, tetapi akses atau fasilitasnya yang mungkin belum sampai kepada mereka. Maka dari itu, sebagai duta bahasa, kami harus bisa mengedukasi mereka melalui cara-cara yang paling efektif, melalui pendekatan yang sangat nyaman agar mereka bisa memahami dan mengerti terhadap perkembangan atau pembaruan berkala tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Raufa dan juga Faris Adil atas jawaban yang sangat tegas dan luar biasa. Kepada Raufa dan Faris Adil, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kami akan memanggil finalis dengan nomor urut 11 dan 12 atas nama Ilham Maulana dan Rindiani Andesti. Kepada Ilham Maulana dan Rindiani Andesti, disilakan untuk mendekati mikrofon. Apakah sudah siap? Sangat siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Pasangan dengan nomor urut 11 dan 12 sudah siap. Untuk finalis dengan nomor urut 11, disilakan untuk mengambil pertanyaannya. Silakan didengarkan dengan saksama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa kalimat singkat ala Twitter atau X membuat orang makin tidak terampil menulis kalimat panjang? Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Waktu 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Penggunaan bahasa yang disingkat kini sering kali digunakan oleh generasi muda, khususnya yang pengguna X. Dan kita sebagai duta bahasa, khususnya saya, harus bisa mengedukasi kepada remaja untuk berbicara ataupun menggunakan bahasa singkat sesuai konteks kebahasaan. Karena yang kita tahu, berbahasa itu mempunyai ranah formal atau informal, jadi kita harus menyesuaikan melalui bahasa tersebut, serta melalui kriteria yang saya bawa, yaitu permainan monopoli berbahasa. Saya ingin mengajak seluruh generasi agar bisa mengetahui informasi terkait berbahasa yang baik dan benar.
Saya Ilham Maulana untuk Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Trigastra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih kepada finalis dengan nomor urut 11 atas jawabannya yang lugas pada hari ini. Selanjutnya kami mengundang Rindi untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Baik, sudah siap mendengarkan? Siap. Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat bahasa Melayu Bangka dan Melayu Belitung. Akan tetapi, bahasa-bahasa tersebut masih belum memiliki aksara. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Sudah jelas? Sudah. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung. Namun sayang sekali, kedua bahasa tersebut belum memiliki aksara. Pendapat saya adalah, sebagai duta bahasa, bukankah ini adalah tugas awal dari kami sebagai duta bahasa dan rekan-rekan duta bahasa lainnya untuk menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung sebagai suatu aksara? Karena saya percaya, sebuah bahasa juga merupakan warisan budaya, sehingga kita sebagai generasi muda harus selalu menggaungkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga kita harus menguasai bahasa asing. Karena saya percaya dengan anak muda yang aktif, kita akan menghasilkan solusi yang kreatif, menghasilkan solusi yang masif, serta menghasilkan sosok-sosok inspiratif. Untuk itu, marilah kita generasi muda bersama kami rekan duta bahasa untuk menjadikan bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung sebagai identitas yang membanggakan bagi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Saya lagi tepuk tangan untuk Rindi dan juga Ilham Maulana. Kepada Rindi dan Ilham Maulana, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 13 dan 14